cara mengatasi kelangkaan. Nah, yang pertama yaitu menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam, juga memanfaatkan sumber daya pengganti, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola dan yang terakhir mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Itu. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Nah, menyusun skala prioritas ini maksudnya itu dengan menyusun kebutuhan-kebutuhan yang dari yang terpenting hingga yang tidak penting. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu dibuat agar kebutuhan yang penting lah yang nantinya akan terpenuhi terlebih dahulu, dan yang selanjutnya itu ada kebutuhan-kebutuhan yang dikira kurang penting dan tidak penting bisa ditinggalkan dengan mendahulukan tadi kepentingan yang memang sangat penting gitu untuk menyusun skala prioritasnya. Yang kedua itu menghemat penggunaan sumber daya alam. Di sini menghemat penggunaan sumber daya alam dengan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya, tidak menghambur-hambur sumber daya alam yang ada. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan, sumber daya alam ini ada yang tidak bisa diperbaharui dan juga ada yang dapat diperbaharui. Maka dari itu sebagai manusia yang memanfaatkan sumber daya alam ini sebaiknya bisa menggunakan secara baik atau secara efisien dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya memelihara kelestarian alam. Kelestarian alam ini dengan tidak merusak alam atau sistem ekonomi di alam gitu. Jadi ketika individu ini memelihara kelestarian alam, kelangkaannya pun akan berkurang gitu. Jadi bisa mengurangi kelangkaan yang ada. Selanjutnya memanfaatkan sumber daya pengganti. Nah, maksud ini memanfaatkan sumber daya pengganti yaitu menggantikan sumber daya yang mengalami kelangkaan dengan yang lainnya. Nah, sebagai contohnya memanfaatkan sumber daya pengganti yaitu misalkan saja minyak bumi yang berasal dari perampokan fosil binatang purba yang tentunya setelah bertahun-tahun ini dimanfaatkan sebagai persediaannya itu lama-kelamaan akan menipis gitu. Jadi bisa diganti dengan atau alternatifnya itu menggunakan biogas, biodiesel dan yang lainnya. Nah, itu merupakan contoh bagaimana cara memanfaatkan sumber daya pengganti. Selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini tentunya menumbuhkan atau memunculkan manusia-manusia yang lebih berkualitas hingga akhirnya yang nantinya bisa dapat bersaing dengan individu-individu lainnya dalam mencari pekerjaan atau akhirnya dapat mengurangi pengangguran yang ada. Terus selanjutnya mengelola sumber daya modal dengan tepat guna, yaitu dengan mengelola sumber daya modalnya berhubung dengan kemampuan untuk mengatur skala prioritas yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dengan memilih atau menggunakan kebutuhan yang paling penting lebih awal dan mengesampingkan kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, setelah mempelajari mengenai kelangkaan, yaitu selanjutnya membahas mengenai kebutuhan, yaitu materi kebutuhan. Kebutuhan pengertiannya yaitu
dapat diartikan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Segala sesuatunya itu tentunya kebutuhan ini dapat dipenuhi sehari-harinya gitu, sehari-hari dalam melakukan kegiatan ekonomi. Maka diperlukannya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dan juga tentunya untuk mencapai kemakmuran manusia. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada 4. Yang pertama peradaban, lingkungan, adat istiadat, dan juga agama. Yang pertama yaitu peradaban, itu salah satu faktor yang membuat kebutuhan tiap zaman berbeda. Ya, dari peradaban peradaban sebelumnya dengan sekarang tentunya kebutuhannya sangat berbeda, di mana mungkin di peradaban sebelumnya itu belum mengenal atau belum sangat dibutuhkannya teknologi seperti handphone seperti sekarang ini. Namun di peradaban yang sekarang handphone bisa dibilang cukup sangat penting untuk kehidupan sehari-hari manusia, di mana semua dilakukan secara online mau tidak mau, dan juga masyarakat tentunya memiliki kebutuhan pokoknya itu dengan memiliki handphone tersebut itu untuk berkomunikasi atau melakukan kegiatan secara online. Dan selanjutnya ada faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan ini di mana kebutuhan masyarakat daerah pegunungan akan berbeda dengan masyarakat daerah pesisir, di mana masyarakat pegunungan tentunya contohnya lebih membutuhkan, misalkan lebih membutuhkan baju yang bersifat tebal gitu, atau baju yang untuk baju yang bisa dimanfaatkan, baju yang digunakan untuk mengurangi atau seperti jaket. Nah, pasti di pegunungan ini lebih dibutuhkannya jaket. Namun beda jika di masyarakat pesisir tidak membutuhkan itu atau membutuhkan yang lainnya. Dan juga di pegunungan tentunya kegiatan pencahariannya pun berbeda dengan di daerah pesisir. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ini di mana tentunya pria suku Jawa akan berbeda kebutuhannya dengan pria suku Padang. Di mana pria suku Jawa itu tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda dengan pria suku Padang. Jadi pria suku Jawa ini pun memiliki kebutuhan-kebutuhan atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan pria suku Padang. Nah, yang terakhir ini adalah agama, di mana penganut agama Islam memiliki aturan pemenuhan kebutuhan yang berbeda dengan aturan di agama Hindu. Tentunya contohnya itu misal kebutuhan dari agama Islam membutuhkan Al-Quran untuk sebagai kitab sucinya gitu. Berbeda dengan agama Kristen, yaitu membutuhkan kitab suci, yaitu kitab sucinya itu berbeda, bukan Al-Quran gitu, itu Alkitab. Nah, itu maka dari itu kebutuhan setiap agama pun berbeda dan kegiatan ibadahnya pun berbeda, di mana agama Islam itu kegiatan beribadahnya dilakukan di masjid dan Kristen itu dilakukan di gereja. Jadi ada perbedaan-perbedaan.